Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan Mekanika Fluida dan kita berada di sesi ke-8 akan membahas tentang persamaan dasar aliran fluida. Jadi ada beberapa persamaan dasar yang digunakan untuk melakukan analisis aliran fluida dalam bidang mekanika fluida ini. Oke, yang pertama adalah mengenai teorema transportasi Reynolds. Jadi teorema ini adalah teorema yang digunakan untuk menganalisis perubahan sifat ekstensif yang terjadi eh, pada aliran fluida dalam konteks volume atur atau kontrol volume. Nah, di sini teorema transportasi Reynolds menjelaskan bahwa perubahan total sifat ekstensif dalam suatu sistem aliran fluida itu merupakan hasil penjumlahan dari perubahan sifat ekstensif yang terjadi pada volume atur yang dijumlahkan dengan besaran dari sembarang besaran ekstensif dari sembarang fluida yang masuk dan keluar dari sistem. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ketika di awal, misalnya ada suatu sistem volume atur, kemudian kita tentukan volume aturnya. Tentu karena ini dalam kondisi volume atur, maka akan ada aliran fluida yang masuk dan keluar. Nah, ini yang dilambangkan dengan garis-garis ini. Nah, ketika dengan satuan waktu, maka sistem ini kemungkinan mengalami perubahan eh, sifat ekstensif. Contoh sifat ekstensif ini seperti temperatur, tekanan, kecepatan, ya. Itu akan mengalami perubahan. Nah, perubahan yang terjadi ini bisa kita hitung gitu ya, dengan menghitung perubahan yang terjadi pada volume atur yang kita sudah tentukan dan juga besaran eh, ekstensif dari aliran fluida yang masuk maupun keluar dari sistem. Jadi ini ada yang di dalam sistem, kita jumlah dengan yang masuk dan keluar. Itu untuk menunjukkan apa? Kalau yang masuk itu lebih banyak, yang keluar lebih sedikit, maka di dalam ini akan bertambah. Tapi kalau yang masuk lebih sedikit, yang keluar lebih banyak, maka akan berkurang. Tapi kalau yang masuk dan keluar sama, maka yang di dalam ini akan konstan. Itu maksudnya. Nah, karena kita menjumlah secara keseluruhan, maka kita bisa tentukan bahwa perubahan ini, perubahan di dalam sistem yaitu dN per dt, itu merupakan penjumlahan dari perubahan dalam volume atur, CV-nya, di setiap persatuan waktu gitu ya, dan perubahan dari fluida yang masuk dan keluar dari sistem melalui yang kita sebut dengan kontrol surface atau permukaan atur. Jadi di bagian luar ini kan ya, bagian masuk dan keluar katup ini, itu kan ada area gitu ya, ada luas permukaan tertentu yang dilewati oleh fluida yang kita sebut sebagai kontrol surface. Nah, ketika kita melakukan analisa dengan teorema transformasi Reynolds tadi, kata kuncinya adalah menentukan kontrol volumenya atau volume aturnya. Nah, ini kita harus berhati-hati ya. Dalam menentukan kontrol volume sebenarnya ya bebas saja. Kita bisa sembarang saja menentukannya, mau bentuknya seperti apa. Misalnya kalau di sini kita tentukan dari sini sampai sini, atau boleh saja di sini saja, atau yang lainnya. Itu terserah gitu ya. Kita analogikan bahwa kita tentukan di area masuk sini dan keluarnya di sini. Nah, yang paling kita perhatikan adalah menentukan kontrol surface untuk tempat fluida masuk dan keluar. Nah, dalam menentukan CS ini atau kontrol surface ini, upayakan agar kontrol surface itu tegak lurus dengan arah kecepatan masuk dan keluarnya fluida. Nah, itu kata kunci. Kenapa? Ini untuk memudahkan dalam analisa. Karena kalau kita lihat di sini,
ini kontrol surface-nya tidak tegak lurus. Jadi ini kan begini ya, lurus begini kan, naik atas vertikal gitu ya. Akibatnya karena ini miring, jadi tidak tegak lurus sudutnya. Nah ini akan menyulitkan karena nanti akan ada komponen X dan Y. Nah, dari aliran fluida yang keluar dari kontrol surface. Ya tidak masalah sih sebenarnya, nanti hasil perhitungannya akan sama. Cuma akan lebih sulit gitu dilakukan karena kita harus mempertimbangkan arah X dan arah Y. Tapi ketika kita anggap tegak lurus, ini kita anggap X gitu ya, maka dia hanya satu dimensi saja gitu, satu arah saja. Nah, sehingga lebih mudah nanti dalam melakukan analisis. Nah, berikutnya ada yang kita kenal sebagai prinsip konservasi massa. Nah, dalam volume atur itu selain volumenya yang konstan, kita kenalkan dalam volume atur biasanya volumenya konstan gitu ya. Karena kita atur segini nih gitu. Tapi dalam menggunakan prinsip konservasi massa, maka massa di dalam volume atur kita anggap konstan, selalu konstan. Dampaknya energi dalam volume atur juga konstan. Di dalam volume atur ya, bukan berarti tidak ada massa yang masuk dan keluar, tidak. Massa yang masuk dan keluar tetap ada, tapi yang di dalam volume atur selalu konstan, itu artinya massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Nah, implikasi dari penerapan prinsip konservasi massa tadi dalam teorema transportasi Reynolds adalah adanya persamaan kontinuitas. Ini yang kita kenal mulai SMP gitu ya. Jadi kalau ada suatu aliran fluida yang melalui suatu penampang dengan luas penampang A1 dengan kecepatan V1 akan sama dengan aliran fluida yang keluar lewat penampang A2 dengan kecepatan V2. Nah, jadi A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Itu yang kita kenal. Nah, tapi ceritanya nggak seperti itu sebenarnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, kita terapkan prinsip teorema transportasi Reynolds-nya. Nah, kalau si fluida ini kita anggap dia mengalami menggunakan prinsip konservasi massa, jadi massanya selalu konstan, maka mu ini kita anggap 1. Nah, sehingga rumus dN per dt tadi dalam sistem itu mu-nya hilang karena mu-nya 1 gitu ya. Sehingga d per dt rho dv plus integral rho v dA itu sama dengan 0 atau selalu konstan hasilnya. Nah, kalau kita tarik bahwa fluidanya itu kita anggap incompressible, misalnya air yang lewat gitu ya, cairan, sehingga dia tidak mampu tekan atau incompressible, maka massa jenis dari fluida itu dianggap konstan. Karena alirannya incompressible ya. Jadi kalau alirannya compressible ya tidak. Karena incompressible maka massa jenis atau rho-nya konstan sehingga bisa kita keluarkan dari integral. Nah, karena tadi ya dalam volume atur itu volumenya juga konstan karena kan volume atur itu volumenya sudah diatur gitu ya. Sehingga karena volumenya selalu konstan, maka dV ini tidak ada. dV ini kita anggap 0. Nah, kemudian kalau kita bagi juga dengan massa jenisnya, karena massa jenis fluida yang masuk sama dengan fluida yang keluar kan, fluidanya tidak berubah, maka rho-nya bisa kita hilangkan, maka kita anggap integral VdA adalah sama dengan 0. V ini adalah kecepatan dan dA adalah luas penampang, perubahan luas penampang. Sehingga kalau kita integralkan menjadi sepanjang titik 1 sampai titik 2 di sini, maka A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, itu yang terjadi sehingga kita mendapatkan rumus persamaan kontinuitas yang sering kita gunakan mulai SMP dulu gitu ya. Nah, jadi diingat-ingat bahwa persamaan kontinuitas A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 itu hanya berlaku jika 1. Massa dalam volume atur kita anggap konstan. Yang kedua, aliran fluida yang mengalir itu adalah incompressible dan tidak terjadi perubahan fluida. Di fasenya tidak berubah nih, ini tetap nih gitu ya.
Air mah keluarnya air gitu. Air bukan keluarnya jelly gitu. Terus yang terakhir, volume dalam volume atur yang kita tentukan itu kita anggap konstan. Nah, demikian materi kita kali ini mengenai persamaan dasar dari aliran fluida yang kita gunakan dalam analisis mekanisme fluida. Tentu saja ini baru persamaan dasar yang sederhana ya, yang paling dasar lah istilahnya, karena kita baru belajar mengenai teorema transportasi Reynolds dan prinsip konservasi massa. Untuk persamaan-persamaan berikutnya akan kita bahas di sesi-sesi selanjutnya. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.